Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, ini tadi kita berpuasa hari ke-27. Ini kita malam ke-28. Di malam hari ini, kita kembali membaca kitab karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di kitab yang beliau beri judul Majalis Syahr Ramadan. Di malam hari ini kita akan membaca majelis yang ke-29 dari apa yang beliau bawakan di kitab beliau ini, di tulisan beliau terkait dengan majelis bulan Ramadan. Beliau beri judul pembahasan Fit Taubah, tentang taubat. Ini beliau bahas taubat sebelum penutup, sebelum pembahasan terakhir dari majelis bulan Ramadan. Kata beliau rahimallahu taala, ikhwani, ikhtatimu syahr Ramadan bit taubah. Ini Masya Allah. Saudara-saudaraku, kata beliau rahimallahu, tutuplah bulan Ramadan dengan bertobat ilallah. Tutuplah bulan Ramadan dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala min ma'asi, dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal inabati ilaihi bi fi'li ma yurdi, dan kembali kepadanya dengan melakukan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innal insana la yakhlu minal khata' wa taksir. Sungguh manusia, yang namanya manusia itu tidak pernah lepas dari kesalahan dan kekurangan. Sesempurna apapun kita melakukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti ada kekurangan dari kita. Dan kita pasti jatuh dalam yang namanya kesalahan. Tidak ada seorang pun dari kita yang maksum, yang terjaga dari dosa yang dijamin. Itu hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau terjaga dari dosa dan maksiat. Dan kalaupun beliau jatuh dalam kesalahan, sudah diampuni apa yang telah berlalu dan apa yang akan datang. Kalau kita tidak lepas dari kekurangan, tidak lepas dari kesalahan. Beliau katakan, wa kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti jatuh dalam kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ungkapan pembuka beliau rahimahullah terkait dengan pembahasan tentang tobat. Itu beliau ingin menjelaskan kepada kita, sesempurna apapun kita merasa bahwa kita telah menghidupkan malam-malam di 10 terakhir ini, kita telah sholat, kita telah zakat, kita telah bersedekah, kita telah memberi makan, kita telah membaca Al-Quran, kita telah bersolawat kepada Nabi SAW. Sesempurna apapun yang antum merasa, ketahuilah namanya manusia tidak lepas dari kesalahan, tidak lepas dari kekurangan. Ketika kita menyadari itu, maka kita akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang sulit bertobat kalau merasa dirinya sudah sempurna, di tingkat yang paling sempurna. Kita bisa lihat anjuran Al-Quran, demikian pula anjuran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Al-Quran mengajak kita untuk selalu kembali kepada Allah. Dan bagaimana Nabi kita bersamaan dengan beliau, dia telah diampuni dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang.
beliau bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencontohkan kepada kita bahwa namanya kita manusia butuh kepada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tadi, tidak ada seorang pun dari kita yang terbebas dari kesalahan atau kekurangan. Di dalam puasa sekarang sudah kita berlalu bulan Ramadan 27 dengan terbenamnya matahari tadi. Iya. Kita tidak tahu dari 27 itu mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala puasa kita. Pasti ada kekurangan. Kita telah sholat malam 27 hari sholat tarawih. Kita tidak tahu mana sholat kita yang sempurna diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang tidak. Berarti tidak pernah lepas dari yang namanya taksir, kekurangan. Tidak pernah lepas dari yang namanya kekurangan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sangat mendorong kita dalam Al-Quran untuk kembali kepada Allah dan bertobat kepadanya. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan perkataan Nabi Hud alaihissalatu wassalam kepada kaumnya. Kata beliau, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Yumatti'ukum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulla di fadlin fadlah. Kata beliau, wa anistaghfiru rabbakum. Dan hendaklah kalian beristighfar kepada Rabb kalian. Artinya hendaklah kalian meminta ampun kepada Rabb kalian. Kemudian bertobatlah kalian kepadanya. Yumatti'ukum mata'an hasana. Maka kalian akan diberikan kenikmatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala ila ajalin musamma, sampai ajal yang telah ditentukan. Wa yu'ti kulla di fadlin fadlah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada siapa yang berhak mendapatkan keutamaan darinya. Allah Subhanahu wa taala yang menerima tobat di antaranya bagi hamba-hambanya yang dia berikan taufik untuk bertobat kepadanya. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, kul innama ana basyarum mitlukum. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, ana basyarum mitlukum. Saya adalah manusia semisal dengan kalian. Saya adalah manusia sama dengan kalian. Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid, bahwasannya sembahan kalian adalah sembahan yang satu. Fastaqimu ilai, diperintahnya. Setelah kita meyakini la ilaha illallah, maka beristiqomalah di atas itu. Beristiqomalah di atas hal itu. Wastaghfiruh, dan memintalah ampun kepadanya. Artinya, seistiqomah apapun antum butuh minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini perintah. Setelah disuruh menyaksikan dan bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, Allah perintahkan untuk istiqomah di atasnya. Setelah itu, diperintahkan untuk beristighfar. Ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa wah saya paling istiqomah. Tidak perlu dinasihati untuk beristighfar, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Iya. Karena kita manusia. Biasa jatuh dalam kesalahan. Apakah karena kurangnya pemahaman kita atau memang kurangnya ilmu kita? Atau kurangnya ilmu kita. Maka kita butuh istiqomah dan beristighfar di atas keistiqomahan kita itu. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala khusus menyeru orang-orang yang beriman. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian kepada Allah seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, agar supaya kalian beruntung. Ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa sebab
keberuntungan seorang mukmin, bagaimanapun tingginya keimanannya, adalah kalau dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah orang yang paling beriman. Tinggi keimanannya. Tinggi keimanannya. Tapi untuk mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan dunia akhirat, maka kita harus kembali kepada Allah, bertobat kepadanya. Walaupun kita adalah orang yang paling soleh. Orang yang paling mantap ibadahnya. Tetap Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, kalian wahai orang-orang beriman, agar supaya kalian beruntung. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha. Nanti kita akan jelaskan di penutup kapan tobat itu dikatakan tobat yang nasuha. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum, agar supaya Rob kalian mengampuni, menggugurkan dari kalian sayyiatikum, kesalahan-kesalahan kalian. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan agar supaya Allah Subhanahu wa taala memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi dua janji Allah kalau kita bertobat. Kesalahan kita akan digugurkan. Yang kedua, kita akan masuk ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini ajakan Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sungguh Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertobat. Allah bahagia dengan tobatnya seorang hamba. Nanti ada hadisnya. Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Dan sangat banyak ayat dalam Al-Quran menganjurkan kita untuk bertobat. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat banyak hadis yang beliau anjurkan kepada kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan beliau contohkan. Padahal beliau adalah orang yang sudah dihapus kesalahannya, yang telah berlalu dan yang akan datang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Al-Aqar bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiru. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah." Kata Nabi kita Muhammad SAW, wahai sekalian manusia, bertobatlah kepada Allah dan beristighfarlah. Mohon ampunlah kepadanya. Tunggu saya bertobat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Ini Nabi kita. Beliau sudah diampuni dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang. Tapi dalam sehari beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala itu 100 kali. Kita mungkin beristighfar hanya setelah sholat 5 waktu. Kita istighfar astagfirullah, astagfirullah. Iya. Kalau kita hitung berarti 5 kali 3. Karena setelah sholat 5 waktu kita akan beristighfar 3 kali. Disunahkan seperti itu. Berarti 5 kali 3. Berapa? Cuma 15. Nah, kita selalu jatuh dalam dosa. Kita selalu kurang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi SAW belum beristighfar dalam sehari itu 100 kali. Padahal belum sudah diampuni dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang. Maka kita umatnya lebih. Iya. Seharusnya
dari apa yang beliau lakukan. Demikian pula dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsar min 70 marrah." Saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepadanya dalam sehari itu lebih dari 70 kali. Lebih dari 70 kali dalam sehari. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat bahagia kalau kita bertobat kembali kepadanya. Bagaimana dalam hadits Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu asyaddu farahan bitaubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahdikum kana ala rahilatihi bi ardin fanfalatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa aysa minha fa ata syajaratan fastaja'a fi dhilliha wa qad aysa min rahilatihi fa bainama huwa kadzalika id huwa biha qa'imatan indah fa aqada bi kitamiha thumma qala min syiddatil farah Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk aqta'a min syiddatil farah." Yang kita inginkan adalah potongan pertama, cuman belum bawakan hadisnya kesempurnaannya. Kata beliau Nabi SAW bersabda, "Allahu asyaddu farahan." Sungguh Allah Subhanahu wa taala sangat bahagia. Bahkan ditabir dengan asyad. Kalau dalam ilmu bahasa ini namanya bentuk tabdil. Bentuk tabdil. Namanya isim tabdil. Bermakna lebih dari sekedar biasa. Sungguh Allah Subhanahu wa taala sangat bahagia dengan tobatnya seorang hamba ketika dia bertobat. Lebih bahagia daripada salah seorang dari kalian yang berada di atas kendaraannya di padang pasir. Kemudian kendaraan itu bersama bekalnya hilang darinya. Hilang. Di atas kendaraannya itu ada makanannya, ada minumannya. Hilang darinya. Dan dia sudah putus asa. Tidak akan ada lagi itu. Dia sudah cari. Maka dia pasrah. Dia datang kepada suatu pohon. Berbaring di naungannya. Dalam keadaan dia telah berputus asa dari kendaraannya tadi. Bersama bekalnya. Saat-saat dia seperti itu sudah putus asa. Tiba-tiba kendaraannya tadi itu berdiri di hadapannya. Gimana bahagianya itu? Kehilangan, sudah akan mati. Kan tidak ada yang bantu. Dia hanya bersandar. Setelah Allah Subhanahu wa taala dia bersandar kepada makanan bekal yang dia bawa. Ini hilang semua. Sudah putus asa. Tiba-tiba ada di hadapannya. Fa'aqada bikitamiha thumma qala min syiddatil farah. Dia ambil tali kekangnya, dia berkata karena saking bahagianya. Allahumma anta abdi wa ana rabbu. Ya Allah, kamu adalah hambaku, saya adalah Tuhanmu. Tapi ini ucapan kekafiran. Kalau diucapkan saat biasa, kafir. Tapi ini dia berucap. Kata Nabi SAW, akhto'a min syiddatil farah. Dia salah karena saking bahagianya itu, dia berucap salah. Oleh karena itu, siapa yang berucap sesuatu, apakah kekafiran karena bahagianya, atau karena kemarahannya dia tidak lepas kontrol, dia tidak bisa kontrol kemarahannya, itu tidak dihukumi. Itu tidak ada hukumnya. Dimaafkan. Lihat orang ini. Allah Subhanahu wa taala lebih bahagia daripada ini. Ketika seorang dari kita bertobat kepadanya. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya bahagia dengan tobatnya hamba karena Allah cinta orang-orang bertobat. Sebagaimana di ayat yang kita baca tadi. Innallaha yuhibbu at-tawwabin. Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada orang-orang bertobat. Makanya Allah bahagia ketika ada yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3.
ada yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sangat bahagia. Maka semua ini ayat yang kita baca dan hadis tadi yang kita baca itu dorongan yang sangat kepada kita untuk kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa berbangga diri ya bahwa kita telah melakukan ini dan itu, telah banyak berkorban, telah banyak ya berdiri sholat, telah banyak menjaga puasa. Ketahuilah kita semuanya tidak ada yang terlepas dari kekurangan dan kesalahan. Lihat Nabi SAW, beliau adalah imamul muttaqin. Beliau adalah imamnya orang-orang yang bertakwa. Bahkan beliau pernah berkata, ana sayyidu waladi Adam. Saya ini pimpinan anak Adam. Tapi apakah beliau sallallahu alaihi wasallam tidak bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita melihat tadi. Nabi beristighfar dalam sehari 100 kali. Nabi beristighfar dalam sehari lebih dari 70 kali. Lebih dari 70 kali itu bisa lebih dari 100. Bisa lebih dari 100. Iya. Ini Nabi kita Muhammad SAW. Beliau ingin mencontohkan kepada kita bahwasannya kita butuh untuk kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tobat itu disebutkan oleh para ulama dia wajib segera. Tidak boleh kita undur-undur. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, "Wa taubatu wajibatun 'alal faur. La yajuzu ta'khiruha wa la tasyifu biha." Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala wajib segera. Tidak boleh antum akhirkan, tidak boleh antum taswif. Iya. Nanti. Tidak boleh dinanti-nanti kalau bertobat kepada Allah. Ketika antum sadari antum ada kekurangan, beristighfar kepada Allah. Tidak boleh nanti. Iya. Lianna Allah amara biha wa rasuluh. Kenapa kita wajib segera bertobat kata beliau? Karena Allah yang memerintahkan kita dan Rasul memerintahkan kita untuk bertobat. Antum coba lihat ayat-ayat yang kita baca tadi. Di antara ayat tadi yang kita baca Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang nasuha. Demikian pula Nabi SAW telah memerintahkan kita untuk bertobat. Ya ayyuhannas tubu ilallahi wastaghfiru. Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfarlah kepadanya. Ini yang mengharuskan kita bersegera. Karena Allah yang perintahkan. Dan Nabi SAW juga yang perintahkan. Wa awamirullahi wa rasulihi kulluha alal fawri wal mubadarah. Perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasul seluruhnya harus segera dan harus kita berlomba-lomba untuk melakukannya. Harus segera dan harus kita berlomba-lomba untuk melakukannya. Ini alasan kita harus bersegera bertobat karena Allah perintahkan. Alasan berikutnya kata beliau, li'annal abda la yadri mada yahsulu lahu bitta'khir. Karena hamba tidak tahu apa yang akan terjadi terhadapnya kalau dia akhirkan. Kita tidak tahu. Kalau misalnya Ramadan ini kita tidak beristighfar kepada Allah, kita tidak tahu Ramadan depan masih hidup atau tidak. Tidak ada yang bisa menjamin. Tidak seorang pun dari kita yang bisa menjamin bahwasannya nanti Ramadan tahun depan kita akan berpuasa sama-sama lagi, itikaf sama-sama lagi, sholat sama-sama lagi. Tidak ada yang bisa menjamin. Fala'allahu ayyabjahul maut. Fala yastati'ut taubah. Bisa saja kematian itu tiba-tiba menjumpainya sehingga dia tidak mampu untuk bertobat. Sehingga dia tidak mampu untuk bertobat. Inilah kenapa kita harus bersegera untuk bertobat kalau kita ada kesalahan. Kalau kita punya kekurangan. Dan pasti kita punya kesalahan dan pasti kita punya kekurangan. Kita harus segera bertobat. Dan
Disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, tobat itu ada syarat-syaratnya supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Wat taubatul lati amarallahu biha hiya taubatun nasuh." Taubat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita adalah taubat yang nasuha. Apa itu taubat yang nasuha? Kapan baru dikatakan kita telah bertobat kepada Allah dengan taubat yang nasuha? Belum bilang allati tashtamilu ala syara'iti taubah wahya khamsah, yaitu yang terpenuhi padanya syarat-syarat tobat, yaitu dia ada 5. Tobat yang nasuha adalah tobat yang terpenuhi syarat-syarat tobat. Al-awwal, yang pertama, antakuna kholisatan lillahi azza wa jal. Bi'an yakuna al-ba'itu laha hubballahi wa ta'dimahu wa raja'a sawabihi wal khawf min iqabih. Masya Allah. Cara pertama, harus orang yang bertobat itu ikhlas kepada Allah. Yaitu yang membuat dia bertobat adalah karena cinta kepada Allah. Karena pengagungannya kepada Allah. Karena mengharap pahala dari Allah. Dan karena takut siksaan Allah. Itu yang membuat dia bertobat. Bukan hanya sekedar astaga. Bilang begitu. Iya. Lupa sesuatu, bilangnya apa? Astaga. Apa astaga? Begitu. Bukan. Tapi dia harus ucapkan astagfirullah itu ikhlas kepada Allah. Dia beristighfar karena cinta kepada Allah, karena mengagungkan Allah, karena mengharap pahala dari Allah, dan takut dari siksaan Allah. Ini lihat syarat dari beliau. Jadi bukan hanya sekedar mengucapkan kebiasaan. Tapi dia harus ikhlas. Muncul dari dalam hatinya. Dia lakukan itu karena cinta kepada Allah. Dia lakukan itu karena mengagungkan Allah. Dia lakukan itu karena mengharap pahala dari Allah. Dari tobatnya, karena tobat itu ibadah. Dia melakukan itu karena takut dari siksaan Allah. Ini syarat pertama. Agar supaya tobat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Asani yang kedua, ayakuna nadiman hazinan ala masalaf min dambihi. Masya Allah. Syarat kedua, dia menyesali. Dia bersedih atas apa yang telah berlalu berupa dosa yang dia lakukan. Jadi dia beristighfar, di samping ikhlas, dia harus sesali itu dosa. Dia ucapkan astagfirullah. Saya telah jatuh dalam dosa. Dia menyesal dalam hatinya. Ini syarat tobat yang nasuha. Ya tamanna annahu lam yahsul minhu. Dia berharap bahwasannya hal itu seandainya tidak pernah terjadi darinya. Dia sesali. Kenapa saya jatuh dalam masalah itu? Iya. Jadi dia menyesalinya. Dia bersedih. Tidak mengatakan istighfar, tapi ketawa-ketawa saja. Iya. Enggak. Dia menyesal. Dari apa yang telah dia lakukan. Kekurangan sebelumnya. Ini syarat kedua. Syarat ketiga. Ayyukuli anil ma'asiyati fauron. Dia harus berlepas diri dari dosa itu dengan segera. Jadi bukan tidak boleh seorang itu beristighfar. Tapi sambil melakukan dosa itu. Astagfirullah, astagfirullah. Tapi masih lakukan. Tidak boleh. Harus dia berlepas diri dari dosa itu. Harus dia berlepas diri dari dosa itu. Segera. Harus dia berlepas diri dari dosa itu dengan segera. Kalau terkait dengan hak Allah, beristighfar, segera untuk meninggalkannya. Terkait dengan hak manusia, segera untuk meninggalkannya dan kembalikan haknya. Kembalikan haknya. Kalau berupa barang, kalau berupa perkataan ucapan, maka minta penghalalan darinya.
Ini namanya untuk berlepas dari dosa yang telah kita lakukan. Ini yang ketiga. Syarat yang keempat. Ayya'zima ala alla ya'udat fil mustaqbal ilal ma'asiyah. Syarat yang keempat, harus dia bertekad kuat untuk tidak jatuh lagi dari maksiat itu yang akan datang. Dia ikhlas, dia bersedih atas apa yang telah terjadi, kemudian dia menyesalinya, dan dia berlepas diri dari dosa itu. Setelah itu dia bertekad kuat untuk tidak jatuh lagi kepada dosa itu. Jadi tidak boleh kita beristighfar, tidak apa-apa istighfar saja. Supaya sebentar kalau lakukan kan sudah gugur yang tadi. Jadi beristighfar untuk mengulangi lagi. Tidak boleh. Iya? Kalau setelahnya jatuh lagi karena lupa, itu kan lain lagi. Karena lalai, itu lain lagi. Ini kita harus bertekad kuat untuk tidak kembali kepada dosa itu. Ini syarat yang keempat. Syarat yang kelima, tentunya sebelum berakhir, kita bertobat sebelum berakhir masanya. Yaitu selama masih terbuka pintu tobat. Itu syarat kelima. Harus kita bertobat sebelum pintu tobat itu ditutup dari kita. Karena percuma istighfar dengan ikhlas, berlepas dari dosa, tapi sudah habis waktu kita. Dan disebutkan terkait dengan waktu ini ada dua. Ada waktu umum dan ada waktu khusus. Habis secara umum maksudnya untuk manusia. Yaitu ini dengan datangnya hari kiamat. Terbitnya matahari di tempat terbenamnya. Ini sudah tertutup pintu tobat. Sudah tidak ada lagi pintu tobat kalau matahari sudah terbit dari tempat terbenamnya. Kalau ada orang beriman karena melihat hal itu, tidak bermanfaat lagi keimanannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl." Hari tatkala datang sebagian ayat Rabbmu, maksudnya tanda-tanda hari kiamat. Pada hari itu tidak bermanfaat lagi bagi seorang keimanannya kalau dia tidak beriman sebelum itu. Kalau dia tidak beriman sebelum itu. Jadi tidak bermanfaat lagi keimanannya. Tidak bermanfaat lagi keimanannya. Dalam hadits Nabi SAW dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Radhiyallahu ta'ala anhumma Nabi SAW bersabda, "La tazalu taubatu tuqbal." Terus menerus taubat itu akan diterima dari seorang hamba. Selama kita bertobat, akan diterima tobat kita. Sampai kapan? Hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Sampai matahari itu terbit dari tempat terbenamnya. Matahari setiap hari terbit dari mana? Dari timur, terbenam di mana? Di barat. Selama masih seperti itu jalannya, maka masih terbuka pintu tobat. Tapi kapan sudah terbalik, itu tidak akan dibuka lagi. Kata Nabi SAW, "La tazalu at-taubatu tuqbal." Terus menerus taubat itu diterima oleh Allah. Hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Sampai matahari itu terbit dari tempat terbenamnya. Fa'idha tola'at. Kalau dia telah terbit dari tempat terbenamnya. Tubi'a ala kulla qalbin bima fih. Wa kufiyan nasul amal. Kalau matahari telah terbit dari tempat terbenamnya, maka akan ditutup dari setiap hati apa yang telah ada sebelumnya. Jadi kalau dia beriman saat itu, sudah tidak ada lagi, tertutup, sudah. Dan manusia dicukupkan dengan amalan yang pernah mereka lakukan sebelum itu. Sebelum itu. Ini umum untuk seluruh manusia. Pintu tobat akan tertutup dengan itu. Adapun yang khusus yaitu ketika adanya ajal. Ini khusus orang yang didatangi oleh kematian.
Ini namanya tertutup secara apa? Khusus, tidak tertutup secara umum. Tapi bagi seorang yang datang kepadanya al-maut, pintu tobat selalu terbuka selama ruh kita belum sampai ke tenggorokan kita. Kapan sudah hadir ajal, dia sudah melihat kematiannya, karena kita semua akan melihat kematian itu datang kepada kita. Karena setiap kita kalau akan meninggal, malaikat akan duduk yang menjemput ruh kita sejauh mata memandang. Kalau kita orang baik, dia akan membawa kain kafan yang harum. Kalau kita orang jahat, dia akan membawa kain kafan yang sangat bau. Dilihat oleh orang yang akan sakarat. Ini belum dicabut ruhnya. Jadi sudah datang malaikat, sejauh mata memandang dia duduk. Setelah itu yang mendekat adalah malaikat al-maut. Ia mencabut ruh. Nah, kalau ini sudah dicabut, sampai ke tenggorokan, kerongkongan, maka tertutup pintu taubat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada taubat bagi orang yang melakukan kejahatan sampai dia datang kepadanya kematian, datang kematian baru dia bilang, "Inni tubtul an." Saya bertobat sekarang. Sudah. Tidak ada gunanya lagi tobat kalau sudah datang kematian. Demikian pula dalam hadits Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, dalam riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan selainnya. Kata beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir." Sungguh Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya seorang hamba selama belum gorgor ruhnya, belum sampai ke kerongkongannya. Iya. Jadi ini namanya tertutup secara khusus bagi yang dijemput oleh kematian. Maka dipersyaratkan 5 syarat ini untuk diterimanya tobat kita. Kapan terkumpul 5 syarat ini? Kita ikhlas kepada Allah. Kita bersedih atas apa yang telah berlalu. Kita berusaha untuk terlepas dari dosa itu. Kita lakukan tobat itu dengan tobat yang nasuha, yang terpenuhi 5 syarat tadi. Ya, maka akan diterima tobat kita. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa kita walaupun besar. Walaupun dosa itu adalah dosa besar. Kalau kita bertobat sebelum kita meninggal, pasti akan diterima. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, yaitu maksudnya melakukan dosa dan maksiat membahayakan diri sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Semua dosa Allah Subhanahu wa taala ampuni. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun lagi Maha penyayang. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hadhil ayah fit taibinal munibina ila rabbihimul muslimin al-muslimina lah. Ayat ini adalah terkait dengan orang-orang yang bertobat kepadanya, kembali ke Rabb-nya, mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengampuni dosa mereka. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillaha ghafuran rahima." Masya Allah.
Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang melakukan dosa atau dia mendolimi dirinya, kemudian dia beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, maka dia akan menjumpai Allah dalam keadaan gofuron rohima, mengampuni dosanya dan menyayanginya. Mengampuni dosanya dan menyayanginya. Maka kata beliau sebagai penutup, fabadiru rahimakumullah a'marukum bittaubah annasu ila rabbikum qabla ayyaf ja'akum al-maut fala tastati'unal qalas. Maka bersegeralah, semoga Allah merahmati kalian. A'marukum bittaubah annasu. Gunakan umur-umur kalian untuk bertobat dengan tobat yang nasuha kepada Rob kalian. Sebelum kematian itu tiba-tiba mendatangi kalian, sehingga kalian tidak akan mampu untuk berlepas darinya. Ini yang beliau sampaikan di majelis ke-29 ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sisa satu lagi majelis penutup, yaitu majelis ke-30, insya Allah kita baca di pertemuan besok di malam ke-29 insya Allah. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.